Datang di Semanggi, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya biar semangat? Iya. Gemari Semanggi, Gerakan Masyarakat Mandiri Semangat Membangun Inspirasi kembali hadir. Dan saat ini saya Asa Dewanti bersama Pak Sudarmadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, iya, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, pokoknya sekarang ini dengan bapak-bapak dari Tuban ini bertambah semangat. Wah, tambah semangat, tepuk tangan untuk Tuban. Boleh sambil jalan-jalan nih Pak. Pak, kalau kita ngobrol soal Tuban, Tuban itu punya pos daya banyak banget Pak. Banyak 142 pos daya ya, dan karena maju semua banget. unsur masyarakat itu bergerak, bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi juga didukung oleh perguruan tinggi, oleh masyarakat, kemudian oleh lembaga keuangan, lembaga keuangan dan juga organisasi-organisasi sosial lainnya, termasuk juga para ibu atau termasuk pada tokoh-tokoh para peduli masyarakat. Seperti di sana ada Ibu Lin itu juga yang sangat peduli untuk menggerakkan masyarakat itu. Betul sekali, dan jadi semua bergerak bersama-sama. Betul, apalagi ada pemimpin baru, jadi ada semangat baru lagi gitu Pak ya. Gitu, ya. Luar biasa. Baik. Betul sekali. Nah, barangkali bisa diperkenalkan Mbak. Betul sekali, ini dari rekan-rekan dari Tuban ya, betul. Dari Tuban ada mahasiswa dari Universitas Ronggolawe. Sebelah mana? Iya. Termasuk mahasiswa juga bergerak ke lapangan, Mbak. Nah, itu dia. Nanti saya mau tanya, kenapa kok hari ini nggak pakai jaket alma mater, tapi malah pakai jaket seperti itu? Saya nanyanya mau langsung sama rektornya aja nanti ya. Baik. Kemudian ada Bapak Ibu dari Posdaya, sebelah mana? Nah, itu dia sebelah sana. Kemudian yang lain dari pemerintah Kabupaten Tuban ya. Dari SKPD dan juga dari perguruan tinggi yaitu Erlangga, ada Ibu Rita dengan dosen-dosen lapangannya. Dari pembina lapangan ya. Dan yang penting saya kira tokoh-tokoh dan juga narasumber utama kita, Mbak. Nah, langsung saja kita perkenalkan, betul. Kita sudah hadir di sini bersama kita Wakil Bupati Tuban, Insinyur Haji Nur Nahar Husein MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Pak ya? Waduh, ini pemimpin baru pasti ada visi baru, semangat baru yang akan dibagi nanti ya. Baik. Kemudian kalau kita bicara ada bupati, ada juga yang mensupport segala macam anggaran, kebijakan ya. Politiknya harus ada, Mbak. Dukungan politik ada. Jadi tepat sekali kalau malam hari ini kita akan ngobrol dengan Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Kristiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Muda, tinggi seperti tepuk tangan dulu untuk Pak Kris. Sebenarnya nggak boleh nanya usia, tapi boleh nggak tahu usianya Pak? Pasti masih sangat muda. Iya, pasti. Berapa umurnya? Yang jelas di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Baik, tuh aku jadi Pak Hadi. Oh, harusnya Bapak itu sudah jadi kepala ini, Ketua DPRD. Baik, kemudian ada juga yang dari Tuban, ini adalah Rektor Universitas Ronggolawe Tuban. Untuk kesekian kalinya hadir di Semanggi untuk berbagi dengan kita Bapak Dr. Andes Hadi Tugur MPDMM. Assalamualaikum Pak Hadi. Apa kabar Pak? Baik, sehat-sehat. Terima kasih sudah hadir lagi. Betul. Kalau banyak Mbak. Betul, kalau bicara soal pasukan mahasiswanya tuh pemirsa ya, kalau mereka turun ke lapangan nih beliau paling semangat. Bukan hanya pasukan dalam fisik tadi, tetapi intelektualnya juga cukup memadai. Luar biasa. Dan tentunya kita juga perlu berbincang-bincang masalah dukungan finansial untuk masyarakat Jawa Timur ini. Tentunya kita akan berbincang dengan Direktur Agrobisnis dan Unit Usaha Syariah Bank Jatim, Bapak Dr. Andes Partono MM. Apa kabar Pak Partono? Assalamualaikum. Senang sekali Bapak juga bisa hadir lagi di sini. Tapi yang jelas nanti kita akan membuka line telepon juga Pak, biar masyarakat Jawa Timur, pemirsa dimanapun Anda berada, berdialog juga di rumah ya. Betul sekali, bisa ngobrol langsung dengan seluruh narasumber di sini. Kami tunggu telepon Anda di 03156782216 atau di 03156300972. Nanti kami tayangkan di layar kaca agar Anda lebih mudah untuk mencatat dan menghubungi kami. Tapi ngobrol-ngobrol soal dukungan dari Damandiri sendiri untuk permasalahan keluarga ya. Saat ini kita akan ngobrol tentang pemberdayaan keluarga menuju MDGs. Ya, supaya bisa menjadi masyarakat itu dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan unsur komponen-komponen lain bisa mencapai tingkat indeks pembangunan manusia supaya tinggi dan juga bisa mengentaskan kemiskinan dari dirinya sendiri. Tapi selain itu juga kita dorong secara bergotong royong, saling kepedulian. Emang kita ketinggalan banget ya Pak untuk MDGs ini.
Oh Tapi iya, larinya benar, perlu segera. agak cepat lagi gitu Pak ya? Betul, karena MDGs itu harus tercapai. Bapak Presiden kita sudah menandatangani deklarasi dunia yang harus tercapai pada 2015. Kalau tidak tercapai secara keseluruhannya, itu nanti kita mendapat malu secara internasional. Nah, kalau Indonesia tidak tercapai, itu kontribusi Jawa Timur itu sangat tinggi karena penduduk Jawa Timur itu juga tinggi dan tingkat kemiskinan juga masih juga tinggi. Maka itu bersama-sama pemerintah daerah seluruh di kabupaten dan kota di Jawa Timur harus serentak meningkatkan indeks pembangunan manusia dan harus fokus ya Pak ya? Iya, fokus mencapai MDGs itu. Baik, bicara soal fokus, kita kalau bahasa Inggrisnya Can't Take My Eyes lah ya Pak ya, harus fokus di situ. Kayak lagu yang satu ini nih Pak, Can't Take My Eyes Off You, kami persembahkan untuk Anda, Wiwin Yulia. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love is right, and until that I'm alive, you're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Out on the way that I stay, there's nothing else to compare. The size of you, even more. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, that is me, know that is real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
pasti nanti untuk kita ya Pak ya. Iya, semangatnya Mbak Disvaren juga itu. Benar sekali. Itu, nadanya semangat. Iya, baik. Nah, karena dengan dorong semangat itu, saya kira nanti Pak Bupati akan menjelaskan juga bagaimana semangat masyarakat dari Kabupaten Tuban, termasuk pemerintahnya juga semangat untuk membangun. Barangkali bisa ceritakan Pak Bupati. Boleh diceritakan Pak. Di dalam semangat baru apa nih yang iya benar banget. Silakan Pak. Alhamdulillah ya, ini kami kebetulan ini Pak Damadi dan Pak Ita ini baru saja kira-kira 20 hari yang lalu dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Iya. Ini ada semangat baru yang tadi kita sama-sama Pak Damadi sampaikan tadi dari Yayasan Mandiri ya Pak ya. Ini tadi di Kabupaten Tuban ini memang luasnya kira-kira 184 miliar hektar. Miliar hektar. Ya. 184 ribu hektar. Wow. Penduduknya berapa ya? Penduduknya ini 1.117.000. Wah, cukup besar itu. Cukup besar. Jadi termasuk kabupaten yang punya jumlah penduduk yang relatif besar di Jawa Timur ini. Ini program kita memang kalau 10 tahun terakhir ini pendahulu kami, jadi pemerintah ini banyak memfokuskan pembangunan ini pada infrastruktur yang sudah kita sama-sama rasakan cukup baik, cukup berhasil, dan pada gilirannya yang sekarang ini kita akan juga memperhatikan dan memberikan fokus yang cukup, memberikan perhatian yang cukup kepada program-program yang berkenaan dengan pemberdayaan yang menuju kepada kemandirian masyarakat ini, sumber daya masyarakat kita ini. Nah, ini memang program pemberdayaan ini otomatis kita akan prioritas ya, dari kita ini kan terdiri dari beberapa bermacam-macam kelompok. Jadi yang paling tidak mampu inilah yang menjadi sasaran kita. Yang paling tidak mampu yang akan kita angkat. Nah, ini di Tuban cukup tinggi, yang kriteria sangat miskin itu hampir sekitar 35.000 KK Pak. Ini yang menjadi concern kita. Ini yang nanti melalui program-program pemberdayaan ini yang sudah ini dibantu oleh dari kalangan perguruan tinggi Uniro kita ini, Pak Tugur, sahabat saya, saudara saya, ini ada sudah posdaya macam-macam nanti dengan teman-teman saya ini juga semuanya berkomitmen tinggi pada ini DPRD. Ini teman-teman anggota DPRD dan ini ketuanya ya. Ini berkomitmen tinggi untuk kita memantapkan supaya program pemberdayaan masyarakat ini betul-betul bisa mencapai sasaran yang kita inginkan. Ini yang dukungan politik maupun dukungan anggaran jelas. Sehingga nanti DPRD ini akan bisa membaca keinginan masyarakat yang paling bawah itu seperti apa, dan itulah nanti yang akan kita formulakan menjadi program-program unggulan, program-program prioritas pemerintah Kabupaten Tuban di dalam rangka kita mengangkat kesejahteraan masyarakat. Baik. Ada Pak Bupati, barangkali kita secara fokus mengangkat kebutuhan masyarakat ini, terutama yang prioritas kemana Pak? Bidang pendidikan, kesehatan, Pak. Iya, kita berkeyakinan Pak, fokusnya yang paling tepat memang di dalam kita untuk menyelesaikan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan ini kan kadang linear dan identik dengan ketertinggalan pendidikan. Makanya pendidikan ini harus menjadi yang utama prioritas pertama dan utama untuk bisa kita tingkatkan terus. Baik dari yang pertama ini memang masyarakat banyak Pak ya, ini jadi yang secara kuantitas ini akses pendidikan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, terutama pada masyarakat bawah itu. Yang tidak mampu. Ini tentang pendidikan, sehingga akses ini pertama yang kita perjuangkan supaya seluruh anak didik kita, bahkan Tuban ini kan sudah wajar 12 tahun ya Pak ya. Ini ada 12 tahun. Ada ini distrik Pora kita ini, Pak Kris ini. 12 tahun kita. Cuman memang wajarnya sudah 15 tahun Pak. Cuman biaya yang untuk SLTA ini sampai sekarang belum ada ini. Yang ini yang akan kita
push terus, kita dorong terus untuk bisa dibantu secara maksimal oleh baik dari APBD maupun dari macam-macam sumber dana untuk ini bisa kita tingkatkan. Baik. Nah, sebelum kita ke Pak Kristiawan, Pak, kita punya tayangan yang sudah disiapkan untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga untuk seluruh hadirin yang ada di studio untuk tahu lebih jauh lagi tentang Tuban. Kita sudah pembangunan di Tuban, sehingga kita nanti ngobrolnya bisa lebih terkait lagi dengan tayangan berikut ini. Ini dia tayangannya yang sudah disiapkan untuk Anda. Saudara, bagi masyarakat Tuban, Universitas Ronggolawe cukup akrab di telinga warganya. Meski baru didirikan tahun 2007 lalu, universitas yang berada di bawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki banyak prestasi. Universitas Ronggolawe memiliki 5 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Teknik, Fakultas Perikanan dan Kelautan, serta Matematika dan IPA dengan 17 program pendidikan. Universitas Ronggolawe yang terletak di Jalan Menanggal ini memiliki kampus dengan nuansa berbeda, sehingga mahasiswa akan lebih nyaman untuk belajar atau diskusi di lingkungan kampus. Selain itu, kampus juga menyediakan area hotspot yang sudah menjadi kebutuhan mahasiswa untuk mengakses segala data yang diperlukan. Fasilitas lain untuk menunjang proses pembelajaran dengan membangun laboratorium sebagai langkah awal untuk memperoleh akreditasi bagi program pendidikan yang baru. Selain itu, Universitas Ronggolawe juga memiliki perpustakaan yang menyediakan literatur dan buku yang diperlukan mahasiswanya. Bahkan untuk membuat nyaman dan betah membaca, ruang perpustakaan didesain sedemikian rupa sehingga selain sebagai sarana edukatif juga rekreatif. Saya kuliah di Uniro tidak hanya dibekali dengan materi akademik, tapi juga dibekali tentang skill yang berbentuk UKM. Saudara, ada sisi lain yang menarik dari Universitas Ronggolawe ini. Pada fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dilakukan dengan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN tematik posdaya, mungkin sebuah istilah yang kurang populer di telinga kita. Namun itulah yang dilakukan oleh Universitas Ronggolawe. Program KKN tematik posdaya yang dicanangkan tahun lalu oleh Ketua Yayasan Gamandiri Haryono Suyono bertujuan memberdayakan potensi sosial masyarakat agar bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di lingkungan sekitar. Posdaya Sejahtera di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Tuban yang bergerak pada bidang usaha penggilingan dan bubuk kopi ini mendapat pendampingan mahasiswa Uniro yang KKN agar bisa lebih maju dan berdaya saing. Dengan 8 tenaga kerja, penggilingan kopi ini mampu menggiling 200 kg kopi setiap hari. Kopi ini dijual perbungkus dengan harga Rp1.000. Kegiatan KKN untuk tahun ini adalah menguatkan fungsi-fungsi keluarga, berarti di sini untuk pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Pemberdayaan yang sudah ada, yang dulu pernah ada, itu dikuatkan, sedangkan posdaya-posdaya yang belum ada akan dibentuk kembali oleh mahasiswa KKN tahun ini. Berbeda dengan posdaya Mina Makmur di Desa Socorejo, Kecamatan Jenuh, mahasiswa Uniro melakukan pendampingan terhadap usaha tambak udang seluas 6 hektar dengan ikut memperbaiki atau mengolah tambak. Satu petak tambak udang berisi 300.000 ekor udang. Di tambak ini ditebar udang jenis Paname yang jika dipanen harganya bisa mencapai Rp51.000 per kilogramnya. 1 kilogram udang yang berisi sekitar 40 ekor ini diekspor ke Eropa, Jepang, dan Amerika. Dengan adanya Uniro KKN di desa kami, di Desa Socorejo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban ini, kami sangat dibantu sekali dalam budidaya udang. Lain halnya dengan posdaya Mina Sukolilo di Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar, yang warganya mempunyai usaha budidaya lele. Budidaya lele dilakukan di kolam terpal berukuran 3,5 x 5 meter yang berisi 3.500 ekor lele.
Lele ini bisa dipanen sekitar 4 bulan kemudian dan bisa dijual dengan harga Rp10.500 setiap kilogramnya. Posdaya ini beranggotakan 100 orang yang terbagi dalam 10 kelompok. Kami berharap dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan Posdaya, terutama adalah dari pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di daerah tersebut. KKN tematik Posdaya yang menyebar ke seluruh pelosok di Kabupaten Tuban juga membantu warga desa Tambak Boyo, Kecamatan Tambak Boyo yang berusaha di bidang kerupuk rambak. Posdaya yang beranggotakan 125 orang ini setiap harinya mampu menjual 10 kg kerupuk rambak yang dijual dengan harga Rp15.000 setiap kilogram dengan pangsa pasar sementara hanya untuk lokal. Tidak hanya kerupuk rambak, anggota Posdaya juga membuat tempe. Setiap hari 20 kg kacang kedelai dipergunakan untuk membuat tempe. Tempe yang dijual dalam bungkus kecil dihargai Rp400. Meski tidak terlalu banyak bahan yang dipergunakan, tetapi usaha ini cukup membantu warga dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan terutama untuk membebaskan warga dari buta huruf, maka atas inisiatif Ibu Suprehati didirikan kursus pemberantasan buta huruf terutama kepada kaum lansia. Posdaya Mulia Makmur juga tak luput dari perhatian mahasiswa KKN Universitas Ronggolawe Tuban yang bergerak antara lain di bidang perbengkelan. Posdaya Mulia Makmur di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan yang diketuai Hidayatun Nikmah ini bergerak di bidang usaha jahit-menjahit yang juga mendapat pendampingan dari Universitas Ronggolawe Tuban, bahkan diberi modal 2 mesin jahit dan mesin bordir. Karena lebih banyak untuk konsumsi warga desa, maka ongkos jahit pun sangat murah. Ongkos satu setel baju hanya Rp35.000, itu pun 1 hari selesai. Harapan kami dengan terbentuknya Posdaya yang baru ini mengembangkan sayap lebih ke depannya lebih baik dan lebih maju. Usaha lain yang juga menjadi harapan bagi peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi 250 anggota Posdaya adalah pembuatan keripik singkong dan kemplang. Setiap keluarga dalam satu harinya bisa menghabiskan 1 pikul singkong yang akan diolah menjadi keripik. Satu hari bisa menghasilkan 200 bungkus keripik dengan harga Rp6.000 untuk yang berukuran besar dan Rp3.000 berukuran kecil. Keberadaan mahasiswa Universitas Ronggolawe pada setiap KKN sangat membantu masyarakat. Menurut Haryono Suyono, mahasiswa ini adalah relawan yang memiliki keahlian sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Kita masih di Semanggi. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Bapak sekalian. Ya, tadi sudah menyaksikan luar biasa ternyata Pak ya perkembangan di Tuban, termasuk perkembangan di universitasnya Pak Tugur ini tambah banyak. Alhamdulillah. Tentunya sudah mendapatkan izin dari Pak Bupati. Betul. Dukungan politik. Dengan politik dari DPRD ya. Betul, kita ke Pak Kris dulu Pak. Bagaimana sih Pak cara mensinergikan antara DPRD dan juga pemerintah kabupaten, termasuk dengan stakeholder dan juga dengan universitas ya, sehingga ada perkembangan yang sangat pesat menurut saya. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang Posdaya, tentu kita awali dulu kita bermitra dengan pemerintah daerah. Jadi kita harus menempatkan diri antara DPR dengan pemerintah daerah sebagai mitra. Bagaimanapun juga kalau mitra, seandainya mitra kita itu sudah benar, tentu akan kita dorong dengan cepat dan baik gitu. Tapi bila ada mungkin sesuatu yang keliru, tentu kita harus mengingatkan. Itu kewajiban kami karena kita juga punya DPR punya tugas satu adalah budgeting atau penganggaran, kemudian legislasi dan juga controlling kan begitu. Nah, berbicara tentang Posdaya, memang di Tuban ini kalau yang di APBD 2011 dan beberapa waktu yang lalu kita fokusnya seperti yang disampaikan tadi bahwa di Posdaya ini kan terintegrasi dari berbagai faktor. Satu faktor pendidikan, kemudian juga faktor kesehatan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Ya. Inilah yang menjadi fokus di Tuban saat ini, sehingga di APBD kita 50% itu untuk pendidikan, insya Allah seperti itu. Kemudian juga kesehatan kita fokus utamanya, kemudian juga di satu sisi penganggaran untuk ekonomi. Nah, kenapa kita berbicara tentang kesehatan?
atau juga pendidikan, karena ini ada tumpuan utama bagaimana unit terkecil dari masyarakat atau keluarga itu bisa berdaya. Tadi juga sempat kita singgung bahwa ketika kita membuat Posdaya, kita tidak berbicara masalah ekonomi saja, tapi berbicara tentang kesejahteraan keluarga itu dulu, sehingga kesehatannya juga tercukupi dan juga dari sisi pendidikannya juga ada. Nah, di Tuban sendiri kebetulan ada program yang saya sangat berikan apresiasi dari pusat juga. Itu ada program Keluarga Harapan. Jadi di sana itu ada yang membantu rumah tangga sangat miskin. Jadi yang dibicarakan apa? Yaitu membantu dari unit terkecil rumah tangga sangat miskin itu fokusnya pada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu punya waktu yang banyak dengan anak-anak di rumah. Jadi mulai dari ibu hamil, kemudian nifas, punya anak balita, kita akan perhatikan terus sampai pada proses pendidikan sampai SMP. Kebetulan kalau di bidang pendidikannya kita juga sangat apresiasi dengan pemerintah daerah, itu sudah ada sharing ya, artinya ada dana yang digunakan untuk membantu dari tingkatan SD sampai SMP itu sekitar 6,7 miliar. Nanti kalau saya kurang tepat bisa dibetulkan Pak Desipora. Kemudian yang untuk BOSDO-nya, BOSDA-nya yang untuk putus sekolah SMA itu sekitar 1,7. Saya kita sangat support. Kemudian kita memang sudah punya kerjasama. Kebetulan beliau ini Pak Rektor juga sering komunikasi dengan kami di kampus, sehingga ketika lembaga DPR juga sebagai mitra juga dengan stakeholder yang ada, termasuk juga kampus. Nah, harapannya sinergi yang sangat positif ini nantinya bisa mempercepat proses pertumbuhan pembangunan di Tuban seperti itu. Baik. Ya. Kalau boleh ditambahkan Pak Kris, apakah DPR juga mendorong pemerintah daerah untuk bisa pencapaian MDGs ataupun peningkatan indeks pembangunan manusia itu bisa tercapai pada tahun 2015 atau mungkin bisa sebelumnya Pak? Harapan kami politik dan juga tentunya anggaran untuk bergerak situ. Pasti Pak. Kita berkomitmen seperti itu. Yang penting satu hal bagi kami bahwa kunci utamanya bagaimana dana itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang disampaikan dari arahan Pak Presiden di Tapak Siring beberapa waktu lalu, ada 10 arahan Presiden itu, beberapa diantaranya adalah satu, bagaimana mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagaimana kita menurunkan kemiskinan. Dan yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat seperti itu. Dan ada beberapa hal-hal lain yang diarahkan Pak Presiden, sehingga harapan kami juga berpesan pada pemerintah daerah, di samping Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang baru ini punya visi dan misi, tentu juga harus disingkirkan dengan rencana pemerintah, rencana kerja pemerintah pusat, kemudian provinsi dan daerah, sehingga ada sinkronisasi program, sehingga tidak satu-satu atau secara parsial kita memberikan anggaran, tetapi sudah ada sharing dari pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten, sehingga untuk mempercepat proses seleksi itu. Barangkali bisa tambahkan Pak Bupati, apakah di dalam pemerintahan kabupaten itu ada satu tim sendiri antara SKPD yang memberikan rencana-rencana programnya secara target ataupun juga mengkoordinasikan sehingga program-program itu bisa tersistematika dan juga dari dimensi waktu bisa dilakukan pemantauan Pak? Apakah ada satu tim? Iya, jadi begini Pak Darmadi, jadi ini memang tim kita ini ada yang sudah bergerak, ini adalah tim tentang penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Itu terdiri dari kebetulan Wakil Bupati sendiri sebagai ketuanya dengan seluruh SKPD ini menjadi anggota dan pendukung itu. Ini berbicara tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD Mas Kris ini memang tadi dari segi bagaimanapun ini kan semua program, semua rencana kan harus ada dukungan biaya dana yang memadai. Nah, APBD Tuban ini Pak, APBD-nya ini kalau seperti tadi pemberdayaan ini harus kita lakukan secara cepat. Ini memang dalam strukturnya APBD sendiri tidak cukup Pak, tidak cukup, sehingga nanti dalam proses kita ini bersama-sama di dalam rangka kita secara cepat memberdayakan yang tujuannya nanti masyarakat ini bisa mandiri, maka baik seluruh lembaga keuangan, perbankan dan lain sebagainya, perguruan tinggi dan apa saja, yayasan dan mandiri, itu juga bisa kita minta untuk mensupport ini secara maksimal. Karena APBD kita ini tidak banyak, yang sekarang ini hanya 1,1 triliun. Dibagi untuk itu aja yang untuk kegiatan
belanja langsung dan rutin itu sudah hampir 750 miliar. Tinggal 300 miliar ini harus dibagi-bagi untuk berbagai macam program. Sedangkan infrastruktur sendiri butuh banyak, masyarakat tetap minta itu. Jadi inilah yang program-program pemberdayaan ini yang konteks dalam hal ini nanti kita akan mengajak kepada semua, bahkan semua stakeholder ini bisa ikut bersama-sama di Kabupaten Tuban ini. Ya, saya juga menghimbau nih para pengusaha, para apa saja yang bergerak di Tuban sana untuk mempercepat proses yang apa sekarang ini sama-sama kita diskusikan ini. Baik. Baik, kita ke Pak Tugur nih, Pak Tugur. Ini contoh tadi himbauan dari Pak Bupati bahwa semua stakeholder itu bergerak, termasuk saya kira tayangan tadi sudah menggambarkan partisipasi dan perguruan tinggi, Pak. Betul, dari tahun 2007 Pak ya? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Jadi perguruan tinggi ini pijakannya kan dharma ketiga, pengabdian masyarakat. Tapi persoalannya bagaimana perguruan tinggi ini bisa menempatkan pengabdian masyarakatnya, sementara di pemerintah daerah itu cukup sistematis, cukup terprogram. Sehingga langkah kami di dalam mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan survei. Udahlah pemerintah daerah diapakan, tapi survei membuktikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, gitu ya. Jadi sebelum bergerak dilakukan survei. Iya. Apa dan di mana sehingga apa permintaannya, dan di situ kemudian gitu. Di situ lah. Masukan itu tentunya disampaikan kepada pemerintah daerah. Tentu. Kami mau KKN kan izin, setelah izin kan laporan ke Menda ini. Setelah survei apa lagi Pak yang sudah dilakukan gerakan lagi Pak? Dari bacaan survei itu ternyata memang KKN saya itu temanya adalah pemberdayaan ya. Pemberdayaan kita bagi dua. Pos daya sejahtera dan pos daya Mina Makmur tadi. Yang Mina Makmur adalah untuk keluarga nelayan dan pos sejahtera adalah untuk keluarga-keluarga yang prasejahtera. Memang sasaran kami adalah prasejahtera, memberikan knowledge, skill dan moral force supaya dia itu bisa berkembang. Karena kami terbatas anggaran ya. Jadi dari 1 menjadi 1,5. Besok lagi 1 kan menjadi 2, terserah nanti stakeholder yang lain, pemerintah daerah akan menunjang. Nah, jadi yang diberdayakan Uniro itu banyak ya. Jadi dalam sektor yang lintas sektoral, olahraga juga menjadi perhatian Uniro. Ya, saya bersama Pak Fatul Huda sekarang Pak Bupati, dulu beliau itu mengadakan Copa Antara sepak bola. Nah, kalau saya Rektor Cup. Rektor. Nah, gitu ya. Nah ini tadi saya mau nanya Pak, ini kenapa kok nggak pakai jas alma mater kayak biasanya tuh biru-biru, tapi pakai jaket nih? Apa karena kedinginan di studio atau kayak gimana? Memang dia itu KKN itu barangkali saya terjunkan di lapangan sedang KKN. Jadi dia itu tadi menjemput pos daya tidak sempat pulang langsung aja. Nanti cerita ya gimana pengalaman di KKN. Tapi Pak Rektor, di dalam upaya-upaya tadi yang KKN dan juga pemberdayaan, konkretnya terbentuk itu adanya pos daya Pak. Pos daya, betul. Barangkali Bapak bisa ceritakan kegiatan-kegiatan apa yang Bapak angkat baik di Mina maupun juga tadi untuk prasejahtera apa saja, tapi ya untuk Mina lain apa saja Pak? Ada satu perbedaan, ada program-program dilakukan, barangkali bisa ceritakan. Ada perbedaannya. Tapi yang menarik temuan dari lapangan itu adalah kaum lansia. Itu buta huruf Arab. Dia minta untuk diajari mahasiswa belajar huruf Arab. Barangkali sudah lansia, mau ingat kepada Allah SWT, belum bisa mengaji, tolong Mas, saya ini diajari ngaji huruf Arab alif bata. Oh gitu, jadi walaupun di sana ada sunan, tapi ada yang nggak bisa baca Arab juga? Ada teman mahasiswa. Ini laporan. Menarik. Yang mana yang laporan terdapat A ya? Ya ini contoh yang Mina dia membuat abon tulang ikan. Abon tulang ikan itu. Nugget ikan. Tulang ikan dijadikan abon Pak? Dijadikan abon. Itu tulang. Apa? Sedap-sedap? Kalau membuat Bandung Tapaduri sudah KKN yang pertama. Tepung pisang. Pisang dengan tepung bisa itu karena teknologinya maju. Oke. Iya. Keripik gonggol pisang. Gonggol pisang itu bisa dibuat keripik. Enak nggak Pak? Yo enak sih, besok akan kami iklankan itu. Saya belum
nyoba nggak dibawain sih, jadi kan nggak bisa nyobain. Belum jahat. Terus. Ada dua Mbak Asta, tadi bidang keagamaan, yang kedua usaha. Baik, terus pemanfaatan pelepah pisang untuk kerajinan itu. Oh iya, baik. Kerajinan terus dijual Pak mesinnya ya Pak? Ya, dijual ya gitu ya. Ada jagung dibuat emping gitu ya. Budidaya ikan kerapu, ikan kerapu, budidaya ikan lele, benar, begitu. karena Tuban nih kayak ikan-ikan soalnya ya. Iya, itu ya. Terus keterampilan aksesori. Jadi gini, mereka itu ibaratnya begini ya. Unire itu tidak memberikan ikan, tapi melatih mengail. Nah, kalau dia sudah bisa mengail, saya beri kail, karena kan kail itu harganya murah. Iya. Nah, sehingga dia bisa mencari ikan sendiri. Di sini prinsip pedagogis. Gitu ya. Kalau dia sudah bisa berkembang sendiri, nanti Bang Jatim yang meminjami modal. Nah, itu dia. Kan begitu ya. Kalau ini saya bisa usul ini. Boleh Pak. Rektor ini kan teman saya nih Pak. Iya. Ini di Uniro ini dulu IKIP saya juga ya ikut ngajar ya. Saya masih ingat Pak Sungkan aja. Ini begini Pak Adi Tugur, ini begini. Tadi kan ada keluhan dari masyarakat ya tentang buta huruf Arab itu. Betul. Ini segera saja dibuka jurusan bahasa Arab. Ini kan begini, ada berkenaan. Jadi tadi Mbak Ita bilang apa namanya, terkenal kota wali kok ada yang buta huruf. Masih ada temuan ya. Buta huruf Arab. Tapi Tuban ini juga ini terkenal dengan sebutan kota Toa. Lah ini yang saya minta ini supaya dilereni lah sebutan Toanya ini. Minuman. Iya. Banyak masyarakat yang minuman tradisional sebenarnya tapi itu sudah mulai berkurang Pak, tapi sudah terlanjur terkenal itu. Jadi media saya minta ini sebutan kota Toa ini agak ditonjolkan ya kota santri walinya, sehingga yang nanti pembinaan mental spiritualnya ini bisa kita hayati. Mahasiswa dan pemuda kita bukan narkoba ya Pak ya. Iya, narkoba. Insya Allah Pak, itu kan ya kita sama-sama ya. Iya, baik. Jadi dibuka khusus begitu ya? Iya. Jurusan bahasa Arab. Ya, saya khawatir kalau saya nanti pakai apa serban terus jadinya bagaimana? Gini Pak, nanti kan serban itu. Ini kan nanti kan enggak apa-apa. Kan itu ada pendidikan bahasa Arab pun boleh. Di Jakarta aja sekarang banyak kursus bahasa Arab. Nanti kalau kekurangan guru dari Nahdlatul Ulama banyak. Iya benar. Baik. Pak Bupati, dimana tadi Pak Rektor sudah jelaskan bahwa para mahasiswa dan perguruan tinggi ini terjun ke lapangan dalam memberdayakan masyarakat dan sudah membentuk posdaya. Tapi dengan kemampuan saja, tadi kan baru terbatas, ada berapa Pak Rektor? Jadi untuk KKN ini itu ada 109 kelompok. Jumlah posdaya yang sudah itu berapa desa yang sudah terbangun? Yang sudah terbangun ya sekitar 100. Nah, apakah Pak Bupati juga menginginkan seluruh desa ini harusnya itu dibentuk seluruh posdaya Pak? Iya, sehingga nanti Bapak juga dengan SKPD-nya memprogramkan dan kemudian didukung oleh para dosen dan juga para mahasiswa ini terjun sehingga seluruhnya itu kalau ada posdaya terbangun itu masyarakat itu bergerak untuk memberdayakan diri sendiri. Gimana Pak? Iya begini Pak Darmati ya, saya ini terus terang aja dengar namanya posdaya itu baru mau masuk ini saja. Wah, tapi itu Pak saya. Ya memang ini jarang komunikasi. Tapi tahu kan posdaya dimulai SBY. Ini jadi ini jadi posdaya ini tadi saya lihat di programnya dan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa kami dan dari Uniro ini sangat bagus dan sangat positif. Itu yang perlu, memang kita akan mengkonekkan Pak program ini dengan seluruh program kita yang di dalam rangka kita untuk segera mengentas kemiskinan Tuban ini. Ini karena posdaya ini kelihatannya seperti tadi kan sasarannya itu tepat. Cuman ini yang perlu saya ingatkan, ini keberlangsungannya. Keberlangsungannya ini harus terus. Kan biasanya program begini ya, ini mau masuk TV disorot berhasil seperti tadi mulai keripik apa tadi macam-macam bonggol pisang ini berhasil. Tapi begitu ini program ini kita perhatian ya keberlangsungannya, kontinuitasnya ini tidak kita perhatikan atau tidak kita support, ini hilang nanti. Nah ini kan tadi
kalau laporannya ada 142 posdaya, 109 yang sedang sekarang dilakukan. Ini segera kita ini nanti di-linkkan dengan seluruh program yang ada di pemerintah kabupaten. Ini bisa dikuatkan Pak, disebarluaskan sehingga ini ada DPRD begini banyak ini, ya ini multi partai ini Pak. Ada Gerindra, ada PAN, Golkar, PKB, ini Demokrat, ini Pak Peng ini, yang Compeng yang terkenal itu Pak. Begini teman saya, ini bisa. Dan saya tidak kalah pentingnya karena seperti tadi APBD kita kan terbatas. Di Tuban ini ada beberapa pabrik besar, ada pabrik semen Gresik, sebentar lagi ada pabrik semen Holcim, yang sudah ada TPPI di sana, Trans Petroleum Pratama itu yang Indotama itu, terus ada lagi COP Pertamina dan Petrocina. Ini saya kira dengan apa yang kita tayangkan ini, inilah kadang-kadang mereka ini kadang-kadang kan kesulitan cari lahannya. Lahannya Posdaya sudah jelas begini, mari kita dorong bersama. Baik. Ibu-ibu senang banget ya Pak. Teman saya P3 Pak, ini kalau nggak disebut marah nanti. Jadi semuanya sudah. Baik. Saya ke Pak Partono nih. Pak Partono melihat begini dinamisnya begitu ya, yang ada di Tuban ini. Kemudian tadi juga sudah sempat disinggung sama Pak Tugur. Ini tugasnya Pak Partono nih, nanti kalau semuanya sudah besar, Bapak yang tinggal membesarkan lagi. Sudah ada program ke sana Pak untuk support ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dengan mendengar, kita menyimak apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau tadi, ini saya menjadi lebih yakin dan lebih semangat bahwa ada sinergisitas antara eksekutif dan legislatif, yang mana disebutkan bukan masalah sparring partner atau ini adalah mitra, ya kemitraan. Nah, itu pun juga menginspirasi kami bahwa nanti ke depan itu kemitraan itu lebih kita optimalkan. Walaupun sebenarnya kami sudah juga melakukan kemitraan-kemitraan itu dengan warga masyarakat, Pak Bupati, Pak Wabub, dan Bapak-bapak anggota legislatif. Namun sifatnya masih parsial-parsial ya Pak, Bu, Mbak. Kita sebut semua aja lah, karena yang sebut dalamnya ada Bu, Pak, Mbak, dan Bapak. Asal saya nggak dipanggil Mas saja Pak, nggak apa-apa. Iya, daripada kelewatan. Nah, terus kami pun juga memulai bermitra dengan perguruan tinggi di Tuban dengan beliau. Nah, dalam rangka mendukung, menyongsong program-program pemerintah daerah, maka Pak Rektor menyampaikan pada kami, Pak, Mas, melalui pembina cabang kami di Tuban, kami mempunyai program begini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas mahasiswa dalam rangka KKN untuk pendampingan kepada UKM atau pra masyarakat prasejahtera ini. Kami memerlukan sarana penunjang, yaitu antara lain internet dan sebagainya. Nah, untuk itu kami melalui CSR, kami bekerja sama dengan Pak Rektor. Ini Pak, mohon diberdayakan dana yang tidak terlalu besar ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dengan internet di kampus, maka mahasiswa ini, adik-adik kita ini bisa mendownload referensi-referensi dari luar yang tidak ada di kampus. Baik, ditahan dulu sebentar Pak, kita angkat telepon dulu. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Munib. Dengan siapa? Munib. Munib di mana? Dari mahasiswa Uniro. Oh, mahasiswa Uniro. Baik. Mas Munib, mau berbagi cerita apa dengan kita yang ada di studio? Iya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, bahwasanya tadi untuk menuntaskan kemiskinan di daerah Tuban. Kalau saya kira daerah Tuban itu bukan miskin Pak, tapi sudah kaya. Tapi cara pengolahannya yang kurang begitu paham itu Pak. Ya contohnya dari pabrik semen sudah ada, dari pabrik lainnya. Cuma yang menguasai itu banyak kan bukan dari orang Tuban sendiri. Nah mulai dari ini yang Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang baru mohon untuk apa ya,
supaya orang dalam sendirilah yang mengolah pabrik-pabrik itu, atau juga bisa membuat pabrik yang baru. Baik, jadi orang Tuban sendiri gitu ya Mas ya? Iya. Betul. Ya Baik. untuk mungkin yang untuk Uniro yang mungkin banyak dana luar untuk kemiskinan gitu ya, ada banyak. Cuma yang kurang itu informasi, banyak mereka yang miskin tapi belum tahu masalah dana-dana itu tersebut. Ya mungkin itu aja, terima kasih. Baik. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Munif. Kita tahan dulu jawabannya Pak, karena sudah ada yang akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Tentunya kalau kita melihat indahnya kebersamaan dari rekan-rekan yang ada di sini ini, tidak kalah indah juga yang dinyanyikan oleh Denia ini, karena judulnya Lebih Dari Indah. Kita berikan tepuk tangan untuk Denia. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Yang bisa boleh ikut nyanyi. Bergetar hati ini saat mengingat dirimu. Untung saja diri ini tak terlihat olehmu. Aku pahami itu. Bagaimana caranya agar kamu tahu bahwa kau lebih dari indah di dalam hati ini. Lewat lagu ini ku ingin kamu mengerti. Aku sayang kamu, ku ingin bersamamu. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Meski ku tak pernah tahu kapan kau kan mengerti, ku coba untuk berharap. Bagaimana caranya agar kamu tahu bahwa kau lebih dari indah di dalam hati ini. Lewat lagu ini ku ingin kamu mengerti. Aku sayang kamu, ku ingin bersamamu. Semoga hidup kita lebih dari indah dengan Pos Daya. Bagaimana caranya agar kamu tahu bahwa kau lebih dari indah di dalam hati ini. Lewat lagu ini ku ingin kamu mengerti. Aku sayang kamu, ku ingin bersamamu. Bank terkemuka yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh kawasan Jawa Timur dan Jakarta adalah Bank Jatim.
Bank Jatim adalah bank umum yang kini keberadaannya semakin berkibar. Didirikan sejak tahun 1961 dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perkembangan yang luar biasa. Bank Jatim aman terpercaya. Nama saya Purwati, tinggal di perumahan Gebang Raya, Blok AI nomor 7, Sidoarjo. Saya telah bersuami dan dikaruniai 2 orang anak, sekolah di SD Muhammadiyah 1, Sidoarjo. Pekerjaan saya adalah seorang bidan praktek swasta yang setiap hari harus mengantar anak-anak maupun berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Saya sebelumnya tidak pernah bermimpi akan mendapat hadiah, apalagi hadiah mobil, tapi Allah berkehendak lain. Berkat saya menabung tabungan Simpeda secara rutin di Bank Jatim, itulah akhirnya saya mendapat hadiah mobil. Saya sekarang mengantar anak sekolah kerja pakai mobil hadiah ini. Lumayan tidak kehujanan. Kalau saya ditanya kenapa saya suka menabung di Bank Jatim, karena layanannya baik, cepat dan ramah lagi. Hadiah totalnya kurang lebih 11 miliar dan wilayah undiannya di kabupaten kota di Jawa Timur saja, sehingga kesempatan dapat hadiah sangat tinggi. Dapat kartu ATM dan gratis biaya tarik tunai. Sekarang saya sekeluarga mempunyai tabungan di Bank Jatim. Pokoknya Bank Jatim the best. Bank Jatim aman terpercaya. Itu nanti sasaran kita. Iya, Bank Jatim the best. Tapi selain the best Bank Jatim, tapi juga adik kita, adik Nia, adik Kurnia itu the best juga. Boleh kita berikan tepuk tangan. Walaupun Bapak itu sekarang kita tahu bahwa adik Nia ini adalah ada kebutuhan khusus, di mana adik kita ini tidak bisa melihat seperti kita ini, saya kira. Tetapi nyanyinya luar biasa. Adik Nia barangkali sekarang masih sekolah atau sudah kuliah. Kuliah luar biasa. Kuliah di semester mana? berapa? Semester 5 di Universitas Negeri Surabaya. Semester 5 di UNESA. Bentar lagi selesai luar dong ya. Biasa. Amin. Jadi Pak Rektor, Pak Tugur, adik kita ini sudah sampai semester 5. Semester 5. Saya sebut semester 5 ya, luar biasa. Barangkali Pak Rektor pada adik keluarga saudara-saudara, kalau misalnya ada keluarga atau putra dan sebagainya, itu ada kebutuhan khusus, mohon jangan disembunyikan, tetapi diberikan pendidikan, kemudian diberikan perhatian. Adik kita ini luar biasa sampai gitu. Dan kita harapkan juga kalau dari Tuban ada adik-adik kita yang mempunyai kebutuhan khusus ini, saya kira juga bisa diterima di Uniro, Pak ya. Saya kira. Gitu ya, Pak. Ini saja bisa. Saya kira tidak beri tepuk tangan, saya kira. Ini ada kesulitan nggak sebagai yang berkebutuhan khusus di kampus, ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan pastinya ada, tetapi kita punya cara-cara untuk mengatasinya. Kan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Luar biasa. Kalau di BLB, pendidikan guru, pendidikan luar biasa. Oh, besok di adik-adiknya ya? Insya Allah. Luar biasa. Kita yang pandai data butuh kesempatan. Ya, Mbak. Iya, bisa. Pakai komputer juga bisa, coba luar biasa. Baik. Komputernya memiliki program khusus, jadi mohon diberi kesempatan kepada kami para anak berkebutuhan khusus, pasti bisa gitu. Iya. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih banyak Nia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nia. Iya, baik. Baik Nia. Ini nanti nyanyi lagi ya buat kita ya. Baik. Nah, untuk para pemirsa yang ada di sini, kita mau ngobrol-ngobrol dengan para audiens yang ada di sini ya, Pak Darmadi, boleh ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol dengan yang dari Posdaya. Iya, yang dari Posdaya. Sebelah mana ya, Ibu Bapak dari Posdaya? Yang Posdaya di atas itu, Mbak Asta. Yang mana, Bapak? Ya, saya kira Posdaya dari Mina ya, Pak Tugur. Iya, ya. Ada. Ya, usahanya kegiatannya gitu. Yang belakang dari apa? Dari Tuban. Silakan. Boleh berdiri?
Ibu. Boleh diperkenalkan Bu, kelompok dari Posdaya apa? Posdaya Mulia Makmur. Mulia Makmur. Singgahan Tuban. Oh, begitu. Ada berapa kelompok Bu? Ada 5 kelompok. 5 kelompok. Masing-masing kelompok anggotanya berapa Bu? 50. 50. Iya. Boleh diceritakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Bapak Tukur yang telah warga KKN, masyarakat mahasiswa KKN yang telah memfasilitasi kami dari masyarakat yang membutuhkan satu Bapak yaitu TPG. Alhamdulillah dengan bantuan dari mahasiswa KKN sekarang di Tegarjo Mulia Agung itu sudah terbentuk satu TPG berkat KKN. Berkat KKN. Iya. Sampai sekarang Bapak sudah 1 tahun dan alhamdulillah gedungnya masih numpang di TK. Alhamdulillah sudah terbentuk dan masih numpang. Ini juga kami matur ke Bapak Bupati bahwa keinginan warga untuk bisa membaca Al-Quran sudah terpenuhi, tapi fasilitas belum ada Bapak. Itu harapan kami sehingga gedung TPK yang ada di Dukuhan bisa terbentuk. Kemudian Bapak untuk Posdaya, untuk ibu-ibu yang keterampilan seperti tadi yang ada di tayangan televisi, pasah yang kami gunakan itu manual Pak, dengan menggunakan pancatan dari kursi seperti tadi yang telah Bapak dan Ibu lihat semua. Kami mohon nanti kalau memang ada, mohon Bapak untuk teknologi yang lebih canggih. Itu harapan kami. Teknologi untuk apa itu tadi Bu? Apa keripik singkong, iya. Yang di pasar itu Bapak, iya. Numpang di sandaran kursi. Sehingga produktivitasnya rendah. Betul. Kalau ada teknologi, kalau itu kan kalau kakinya capek jadi berhenti Pak. Kalau pakai mesin kan enggak gitu ya. Tetapi hasil keripiknya itu laku Bu ya? Iya, alhamdulillah laku. Nah kalau laku berarti nanti bisa mencari kredit kepada Pak Bang Jati. Kalau laku itu, ya. Makasih ya Ibu. Baik, yang satunya lagi dari Mina apa Pak? Mina Makmur, ya. Terima kasih Pak Tukur dengan adanya KKN Uniro di Desa Kamis Jorjo. Tadi yang ada di tayangan tadi. Saya mengharap dan berterima kasih untuk yang lebih baik lagi. Dengan adanya itu Posdaya kami, kelompok kami banyak dibantu sehingga KKN memfasilitasi pemerintah bahwa kelompok kami sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini kelompok dari Mina Pak ya, dari nelayan. Mina Makmur ya. Mina Makmur berbudidaya udang Pak. Oh, budidaya udang. Iya. Ada berapa kelompok Pak jumlahnya? Saat ini satu kelompok beranggota 40 Pak. 40. Ada 40 tambak. Kalau tambah sekitar 6 hektar Pak. Oh 6 hektar. Ya, di kelompok kami ada 6 hektar tambak yang dikelola oleh kelompok kami. Kelompok jadi dilakukan budidayanya bersama-sama ya? Iya Pak. Tidak satu tambak satu orang, tidak ya? Enggak, gini Pak. Satu orang itu ada yang punya 2 peta, 3 peta Pak. Itu adalah suatu menjadi satu kelompok Pak ya. Satu kelompok. Sehingga dengan adanya KKN di Tuban ini, kelompok kami untuk seperti peralatan dan lain sebagainya untuk mesin itu sangat mendukung karena berkat KKN tersebut Pak. KKN-nya memberikan apa itu? Pemberi pengetahuan apa aja Pak? Teknologinya apa yang dari adik-adik? Memberikan teknis dan cara dan berbudidaya Pak. Oh budidayanya berikan ya. Iya. Dengan adanya pendampingan adik-adik mahasiswa sekarang itu produktivitasnya meningkat Pak ya? Meningkat Pak. Dan harapan kami dari Bang Jatim untuk kelompok kami kalau bisa diberi pinjaman tanpa anggunan dan berbunga lunak Pak, harapan kami Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih. Semuanya pengen ini Pak, bunganya yang lunak, gitu ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa. Barangkali adik-adik mahasiswa, gimana pengalaman KKN-nya? Boleh cerita nggak? Soalnya KKN saya nggak pakai begini sih dulu. KKN-nya itu apa saja yang dilakukan?
pendataan, pendampingan, kemudian pengabdian. Iya benar. Apa sih yang dilakukan sehingga tadi rekan-rekan yang dari Posdaya begitu berterima kasihnya gitu sama mahasiswa? Namanya siapa deh? Namanya Nama siapa? saya Dolful Hadi dari KKN Mina Makmur Desa Susorjo, Kecamatan Jenung. Dari prodi apa? Dari prodi Bahasa Inggris, Pak. Oh, Bahasa Inggris. Ya. Sudah semester berapa? Semester 6 mau ke 7. Oh, mau ke 7. Luar biasa. Udah punya pacar apa belum? Insya Allah. Ya, boleh diceritakan. Oh iya. Berarti beneran Pak. Ya. Kan di depan TV dia berani loh Pak. Iya. Enggak kan nggak berani. Ya, terima kasih. Jadi kami teman-teman KKN ini selain dapat pengalaman dari fakultas juga secara langsung terjun di lapangan itu mendapat sekali banyak pengalaman Pak, karena dengan terjun di lapangan kita bisa mengetahui bagaimana toh masyarakat itu bekerja, bagaimana toh keringat masyarakat itu dikeluarkan dan bagaimana masyarakat itu mendapatkan uang dari keringat itu. Dan kami kan selama ini kadang hanya meminta atau bahkan ada yang bekerja sendiri, dan dari situ kami juga dapatkan pengalaman apa yang kami dapat dari fakultas, dari Uniro ini sangat banyak sekali kita langsung aplikasikan ke lapangan melalui pemberdayaan masyarakat Mina Makmur Desa Susorjo tersebut Pak. Terima kasih. Dan di sini kami juga mendapatkan banyak pengalaman yang sama sekali tidak kami dapatkan sebelumnya itu Pak. Dan kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Posdaya karena mau bekerja sama dengan baik sehingga apa yang kami programkan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dulu adik ini KKN-nya di desa mana? Desa Susorjo, Kecamatan Jenung. Susorjo gitu. Apa yang dilakukan di sana dibangunnya? Posdaya ada? Di sana kami bekerja sama dengan Posdaya Mina Makmur, dengan Pak Jionto, dengan kepala ketua Posdayanya itu Pak Ahmad Junaidi tersebut. Dan di situ di Desa Susorjo kami juga pertama kali survei Pak, kami melihat itu banyak sekali sampah di laut. Terus kami berpikir mau diapakan sampah ini? Kalau kita buang kemana? Padahal kan nanti untuk pembuangan sendiri juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Akhirnya kami berpikir bagaimana kalau kita berpikir kreatif, kita gunakan sampah-sampah bekas ini untuk sebuah kerajinan. Taruhlah seperti aksesoris gantungan kunci dan lain sebagainya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berhasil Pak. Sayangnya nggak bawa barangnya ya Pak ya? Kita nggak bisa lihat nih nggak bawa barangnya. Iya. Untuk hari ini tidak bawa Pak karena tadi teman-teman KKN ini habis dari lapangan langsung kita berangkat ke Surabaya, langsung kita berangkat dari Surabaya. Makanya yang dipakai bukan jas alma mater tapi kostum untuk KKN. Ya. Tapi adik kita ini dalam prodinya bahasa Inggris kok bisa mengajari bikin anyaman-anyaman itu gimana itu? Dari kami kan bukan hanya prodi bahasa Inggris Pak. Jadi ada Vakanlut, ada dari bergabung. Iya bergabung semuanya gabungan. Terus nanti yang Vakanlut bisa mengajari dari bapak-bapak yang Posdaya di Mina Makmur, dari yang pendidikan seperti kami bisa masuk ke dalam taruhlah seperti buta huruf yang untuk anak-anak di desa tersebut kan juga bahasa Inggrisnya sangat minim Pak. Dikasih bahasa Inggris juga. Seperti itu, seperti les gratis dan lain sebagainya. Luar biasa adik-adik kita ini. Walaupun belum mandi semangat Pak. Ya. Kan tadi dari lapangan pada belum mandi. Oke. Ke Pak Nur nih tadi Pak Nur ada pertanyaan tadi dari salah satu penelpon ya. Mas Munif tadi juga mahasiswa Uniro tadi bertanya, Pak gimana caranya agar bisa lebih berdaya lagi gitu industri biar orang Tuban aja gitu Pak yang megang Pak. Iya Pak Bupati. Iya ini yang ditanyakan Mas Munif tadi ini memang pertanyaan klasik ya, sudah sering ditanyakan. Ya perlu saya sampaikan ini kalau secara ekonomi ya, Tuban ini makin tahun makin maju. Sekarang ini gross domestic bruto kita itu sekitar 17,5 triliun itu gross domestic brutonya, sehingga pendapatan per kapita ini sekitar 14 sampai 15 juta per pendapatan per kapita kita. Ini naik dari 2007 sampai sekarang itu ada kenaikan, yang dulu gross domestic brutonya hanya 12 triliun sekarang sudah 17. Sampai 17 itu Pak Pur ini yang ini untuk hitungan ekonominya seperti itu. Cuman seperti tadi disampaikan, makanya kalau disebut Tuban itu miskin ya tidak miskin. Cuman memang distribusinya ini kan belum bisa merata. Tentang masalah ketenaga kerjaan tadi yang disampaikan Mas Munif, ini memang tidak bisa kita secara
frontal begitu, mengubah tata cara di dalam kita perekrutan tenaga kerja khususnya pada pabrik-pabrik yang sudah lama berdiri. Pabrik ini punya mekanisme sendiri, punya tata cara perekrutannya dan lain sebagainya. Tapi kami dari pemerintah Kabupaten Tuban ini beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya ini selalu mensupport. Ini tidak habis-habisnya kita ini untuk selalu memberikan kalau boleh dikatakan tekanan ya kepada pabrik-pabrik, pengusaha-pengusaha ini untuk selalu kita ini minimal itu paling tidak itu 60% tenaga kerja kita itu yang diambil dari orang-orang asli juga. Oh, begitu. Ya, asli ini kadang-kadang hanya dibuktikannya KTP kan mudah. Sehari bisa jadi KTP orang dari Jakarta punya KTP Tuban banyak, dari Malang ada, dari Surabaya banyak. Ini nanti kalau yang asli itu ya pakai akte kelahiran. Ini ya Pak Tugur nanti itu akte kelahiran, bahkan nanti kalau ada saksinya dukun-dukun bayi kita panggil. Jadi ini tentang itu. Nah, inilah yang menjadi program kita juga, nanti kita akan selalu berdialog dengan pabrik-pabrik itu. Ini semen Gresik tadi yang dikeluhkan, ada nanti Holcim baru ini, yang baru-baru ini Pak, nanti dari Nakerjut Capil mana ini. Ini Bu Mustarikah, nanti kita sama-sama untuk memetakan berapa jumlah tenaga kerja kita yang bisa nanti diserap untuk pabrik-pabrik itu. Karena begini, memang pabrik ini kadang sudah mengambil, merekrut, cuman kelasnya ini yang kelas bawah. Betul. Nah, ini yang sekarang ini menjadi tuntutan masyarakat. Baik. Ini yang kita harapkan seperti itu ya. Baik, Pak Bupati, saya kira tadi selain Bapak Bupati juga menghimbau pabrik, kemudian perusahaan juga menaruh pada program corporate social responsibility kepada Posdaya. Tapi barangkali Bapak juga bisa menghimbau dari produk-produk dari yang sudah dihasilkan Posdaya itu bisa dimasukkan sebagai supply untuk kebutuhan dari perusahaan-perusahaan itu. Itu gimana Pak? Iya, inilah tadi seperti tadi saya sampaikan, memang sinergi ya dari teman-teman DPRD, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan juga para pengusaha tadi saya sebut, pabrik dan lain sebagainya. Ini memang selalu harus kita lakukan sinergi yang baik supaya apa yang diprogramkan, apa yang sekarang ini ada Posdaya, seperti tadi saya sampaikan, keberlangsungan ini di situ juga, sehingga nanti apa produk yang dihasilkan oleh Posdaya ini supaya keberlangsungannya terjamin kan harus diserap, harus ada pasar, marketnya ini harus jelas. Inilah yang nanti kita sama-sama, kami akan selalu mendorong. Mungkin ya pabrik-pabrik besar di Tuban itu bisa menyerap membeli produk-produk Posdaya, atau tidak Posdaya saja. Kita ini kan banyak ya, dari lokal itu pabrik-pabrik produksi lokal, industri rumah tangga, industri lokal itu juga sangat banyak di sana. Batik saya ini batik gedok, itu saya minta juga seluruh pabrik itu juga mewajibkan pakai batik gedok kan gitu ya Pak ya. Ini semuanya begitu, itu yang harus kita samakan. Jadi persepsi kita ini harus sama supaya nanti gerak maju untuk segera mensejahterakan masyarakat ini cepat ya. Baik Pak Nur dan juga seluruh narasumber, kita juga masih memiliki satu buah tayangan lagi tentang Tuban, agar kita lebih dekat lagi gitu ke Tuban. Habis ini kalau main ke Tuban jadi punya gambaran gitu ya Pak ya. Baik, berikut tayangannya untuk Anda. Salah satu bank terkemuka yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh kawasan Jawa Timur dan Jakarta adalah Bank Jatim. Bank Jatim adalah bank umum yang kini keberadaannya semakin berkibar. Didirikan sejak tahun 1961 dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perkembangan yang luar biasa. Bank Jatim aman terpercaya. Nama saya Purwati, tinggal di perumahan Gebang Raya, Blok AI nomor 7, Sidoarjo. Saya telah bersuami dan dikaruniai 2 orang anak, sekolah di SD Muhammadiyah 1, Sidoarjo.
Pekerjaan saya adalah seorang bidan praktek swasta yang setiap hari harus mengantar anak-anak maupun berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Saya sebelumnya tidak pernah bermimpi akan mendapat hadiah, apalagi hadiah mobil, tapi Allah berkehendak lain. Berkat saya menabung tabungan Simpeda secara rutin di Bank Jatim, itulah akhirnya saya mendapat hadiah mobil. Saya sekarang mengantar anak sekolah kerja pakai mobil hadiah ini. Lumayan tidak kehujanan. Kalau saya ditanya kenapa saya suka menabung di Bank Jatim, karena layanannya baik, cepat dan ramah lagi. Hadiah totalnya kurang lebih 11 miliar dan wilayah undiannya di kabupaten kota di Jawa Timur saja, sehingga kesempatan dapat hadiah sangat tinggi. Dapat kartu ATM dan gratis biaya tarik tunai. Sekarang saya sekeluarga mempunyai tabungan di Bank Jatim. Pokoknya Bank Jatim the best. Bank Jatim, aman, terpercaya. Ternyata tayangannya bukan tentang Tuban, tapi tentang Bank Jatim. Siapa tahu nanti yang menang dari Tuban gitu, Pak. Yang dapat mobil dari Tuban gitu. Nah, kalau gitu Mbak Asta, kalau dengan Bank Jatim tadi permintaan atau kebutuhan-kebutuhan Posdaya kepada Bank Jatim diharapkan bagaimana Pak Bartono tadi? Betul. Kebutuhan tambahan modal dan sebagainya. Difasilitasinya, aksesnya gimana Pak? Ya, jadi memang kami juga terima kasih dengan upaya-upaya adik-adik kita di lapangan yang sudah membantu untuk membentuk sistem. Ya, kami juga bisa memfasilitasi, tolong nanti apabila kelompok itu sudah dianggap sudah mendekati mandiri, katakanlah usahanya sudah visible, ya mampu menghasilkan keuntungan bagi kelompok itu sendiri, maka yang jelas penting kalau usahanya itu dikembangkan, pasar itu bisa menyerap. Ya, terus untuk meningkatkan volumenya perlu pembiayaan, kami siap. Maka nanti atas nama kelompok bisa diajukan permohonan ke Bank Jatim cabang terdekat. Syukur-syukur nanti direkomendir oleh Pak Rektor atau melalui LKM, LPM-nya. Ya. Saya yakin di antara kelompok itu mesti ada yang memiliki salah satu aset dan sebagainya. Cukup asetnya senilai 30% saja. Nanti akan kita berikan kredit 100%. Contohnya butuh 100 juta, hanya memiliki aset 30 juta, bisa kita berikan 100 juta. Ada cara lain. Apabila di dalam kelompok itu ada program menabung, gemar menabung, tabungannya 30 juta, bisa untuk jaminan tanpa aset yang lain, kita berikan kredit 100 juta. Bunganya gimana Pak bunga? Bunganya 1% 1 bulan efektif. 1% 1 bulan efektif. Waduh, berarti 12 tahun ya? Efektif menurun. Baik. Kalau boleh namanya produknya kredit apa itu Pak? Barangkali dari kelompok-kelompok itu kita kredit itu kita kerjasama dengan Mandiri, yaitu Pundi Kencana. Terus ada lagi. Kalau tidak bisa diatat Pundi Kencana, nanti kalau pergi ke cabang Bank Jatim tanya kredit Pundi Kencana. Terus apa lagi Pak? Nanti kalau tidak bisa dibiayai dengan Pundi Kencana, katakan persyaratan kurang lebih bisa dengan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu sasarannya multisektor. Pundi Kencana juga multisektor. Seperti bapak-bapak yang di sebelah kita ini, bapak legislatif multi partai. Baik. Tapi kalau boleh saya tambahkan, selain dari Bank Jatim, di sana juga di Tuban itu ada cabang dari Bank BPR Jatim. Itu Bapak dan Ibu juga bisa dicoba ditanyakan. Baik. Banyak sekali ya aksesnya. Nah, Pak Kris ada yang mau ditambahkan nih terkait dengan sinergi yang sedang dibangun di Tuban? Terima kasih. Saya tadi hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi sudah tepat, bahwa memang keinginan Tuban itu bagaimana menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Nah, di Tuban saat ini angkatan kerjanya sekitar 688.000, sedangkan yang penganggurannya itu sekitar 38.000. Nah, ini di konsep
Tuban sebenarnya kalau kita bicarakan masalah pendidikan, kita punya konsep mendekatkan sekolah ke masyarakat, bukan masyarakat yang mencari sekolah gitu. Sehingga di Tuban itu untuk sinergi pekerjaan tadi dengan perusahaan-perusahaan yang di Tuban, itu kita sudah sangat mendukung program pemerintah untuk menempatkan sekolah menengah kejuruan di ex pembantu bupati, sehingga nanti di sana dengan jurusan-jurusan tertentu yang nanti harapannya apa yang dibutuhkan dari perusahaan yang ada di Tuban itu bisa langsung ada link gitu, ada hubungan antara yang dipelajari dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan. Dan ini sudah berjalan. Salah satu perusahaan besar yang mungkin tidak saya sebutkan namanya kalau mungkin ini bagian dari etika, itu sudah merekrut teman-teman, dan kita ketemu juga dengan mereka, ditunjukkan bahwa mereka dididik dan disiapkan untuk langsung menjadi pekerjaannya, karyawannya dari perusahaan itu. Jadi ini sudah berlangsung. Hanya saja untuk merekrut semua kan butuh waktu dan butuh tahapan. Nah, inilah yang nantinya harapannya apa yang disampaikan dari adik-adik kami di Uniru tadi, harapan-harapannya bisa terwujud begitu. Baik, kita ke penelpon sudah masuk lagi satu. Halo, assalamualaikum. Halo. Putus kali, Mbak. Nah, sudah bergabung di Semanggi, terlepas? Terputus? Baik. Kalau begitu saya ke rekan-rekan multipartai ini, Pak, yang sangat kompak ini ya. Ini juga mau berikan. Soalnya udah pengen ngomong gitu, tapi nggak. Ini breaknya kemana gitu ya? Silakan. Mas Agung, silakan. Mas Agung, silakan. Saya mewakili dari. Boleh berdiri, Mas Agung. Amanat Bulan Bintang ya. Sebagai representasi rakyat, tentu media ini sangat pas untuk kami buat komunikasi dengan masyarakat. Korelasi dengan apa yang disampaikan oleh saudara Mufid tadi ya, sebagai masyarakat Tuban, tentu ini hal yang sangat krusial yang harus kita sikapi secara cepat. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, dengan anggaran keuangan APBD yang begitu minim, tentunya konsep untuk mensejahterakan masyarakat itu hal yang tidak mungkin. Diperlukanlah komponen-komponen. Komponen yang paling strategis untuk mempercepat kesejahteraan tidak lain adalah para pengusaha-pengusaha besar. Nah, timbul suatu pertanyaan, tatkala perusahaan-perusahaan besar, investor-investor besar itu sudah masuk di daerah Tuban, siapa yang diuntungkan? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama, baik eksekutif maupun legislatif. Mengapa demikian? Karena tatkala industri masuk di daerah Tuban, berbagai kepentingan masyarakat sangat complicated sekali. Dan tantangan yang paling berat untuk kita ini adalah mentalitas kita. Karena ini masa-masa transisi, mentalitas kita ini masih mentalitas yang agraris. Agraris itu Pak Wabu, ciri-ciri orang agraris itu adalah menerima ketergantungan dengan alam. Lah, industri itu adalah proyek percepatan. Waktu juga harus dihitung kan, tenaga harus juga dihitung. Yang dihadapi adalah complicated, yaitu mesin-mesin. Dan tiap hari kita disibukkan dengan hidup ketergantungan nelayan, petani. Nah, jika mindset dari mental masyarakat Tuban ini tidak diperbaiki secara cepat, maka tidak salah kita ini nanti menjadi penonton di dalam lapangan bola industri sendiri. Dan ini sungguh menyakitkan. Maka saya minta para mahasiswa dan perguruan tinggi Pak untuk mengubah mindset dan pemberdayaan tadi Pak ya. Harapan kami dengan otonomi daerah Undang-Undang 32 2004 ini, dengan kewenangan yang dimiliki ini secepatnya Bapak Bupati baru dan Wakil Bupati baru ini digarap dengan secara cepat. Karena jangan sampai nanti yang diuntungkan industri ini, yang menikmati adalah orang-orang yang justru mengambil rezekinya dari masyarakat Tuban sendiri. Dan masyarakat Tubannya malah melongo nanti gitu ya. Jangan sampai begitu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, waktu kita tinggal sedikit lagi. Saya ke Pak Tugur dulu. Pak Tugur, apa nih yang diprogramkan berikutnya agar membuat sinergi ini jadi jauh lebih berdaya lagi gitu Pak? Oh ya, jadi kami bergerak di bidang posdaya kan baru 2 kali ini. 3 kali ini sudah bisa mengidentifikasi mana-mana yang bisa ditumbuhkan, dan yang keempat sudah go public. Berarti sudah saya dorong untuk marketingnya. Marketingnya dan peminjamannya sudah bisik-bisik pada Pak. Begitu. Jadi bisa sudah mandiri dia, sudah sinergis. Dan saya juga berpesan pada legislatif dan eksekutif bahwa kami mesti harus sinergi ya, karena
kalau eksekutif legislatif memang itu dunianya ya. Dunia saya kan lain. Nah, maka jangan sampai ada dibidik terus saya ini. Dunia lain. Mau dan ya, saya benar-benar itu adalah mengatakan sebuah pengabdian masyarakat. Ini yang perlu dipahami. Soalnya banyak-banyak itu kalau ketemu saya itu, ayo mau apa? Tapi nggak gitu kan, Pak? Baik, Semanggi memang damai di Semanggi ya. Baik, untuk penutup, Pak Nur silakan, apa yang ingin disampaikan sebagai penyemangat masyarakat Jawa Timur nih, dibagikan dari Tuban semangat. Iya, closing statementnya begini. Jadi acara semacam ini saya minta ini TVRI Jawa Timur ini, TVRI Surabaya ini kepada masyarakat setempat. Ini yang perlu. Jadi yang Yayasan Mandiri dari lembaga tadi Bank Jatim, ini kan Bank Jatim ini kan Bangnya Wong Jawa Timur kan gitu. Ini saya minta ini ya, ini minta untuk mensupport ini dengan baik gitu. Ini acara yang semacam ini memang kita perlukan di dalam kita mengkomunikasikan seluruh program, seluruh keinginan dan seluruh harapan masyarakat ini bisa nyambung pada acara yang semacam ini. Baik, Pak Nur, terima kasih banyak. Pak Darmadi, ini banyak amalannya berarti ya dari Mandiri ya Pak ya? Amin. Sedikit dari Bapak closing statement. Saya kira kita ingin upaya-upaya bersama ini seperti tadi harapannya Pak Bupati. Saya kira memang perlu kita tingkatkan lagi. Jadi semua komponen bangsa ini, semua stakeholder ini bersama-sama bukan hanya membangun untuk di wilayah-wilayah, tapi membangun cara kita semua, Pak. Terutama keluarga-keluarga yang sampai saat ini tuh masih tertinggal. Nah, itu menjadi prioritas yang pertama. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pak Partono, terima kasih. Pak Tugur, terima kasih. Pak Kris, terima kasih. Pak Nur, terima kasih semuanya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Semanggi Band, terima kasih banyak. Kita jadi bersemangat lagi nih ya, karena ada semangat baru yang dibagikan dari Tuban untuk Anda masyarakat Jawa Timur. Setiap hari sebaiknya kita selalu memperbaiki semangat kita, mempelajari dari apa yang tadi sudah dibagikan dari Tuban, bahwa semangat baru inilah yang akan membuat masa depan kita jadi jauh lebih cemerlang. Karena dari yang baru ini, kita akan menatap masa depan kita dengan jauh lebih baik. Saya Tadiwanti, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya kemitraan. Cinta tak pernah sesakit ini, cinta tak pernah seperti ini. Yang aku minta tulus hatimu, bukan kau curangi aku. Rasa yang ada di dalam hati, tangis yang ada saat ku sendiri, inilah akhir kisah cintaku, kisah bersamamu. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, menciptakan lagu tentang cinta, hingga semua tahu kau makhluk sempurna. Semua mereka tahu saat hatiku luluh kepadamu, kau pergi dengan kisah yang baru, dan ku simpan di ketulusan hati. Yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, menciptakan lagu tentang cinta, hingga semua
Kepolisian terus melakukan negosiasi dengan pihak Pondok Pesantren Umar bin Khattab agar diizinkan masuk ke lokasi ledakan. Pemerintah dan DPR RI menyambut baik kepulangan TKI Darsem yang terbebas dari hukuman pancung di Arab Saudi. Presiden Afghanistan Hamid Karzai memakamkan saudaranya yang tewas dibunuh oleh anggota pengawal kepercayaan keluarganya. Selamat malam saudara, Warta Malam kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi dari dalam dan luar negeri bersama saya Gina Sonia. Dan saya Iwan Chandra Lamisi. Saudara, pemerintah akan melakukan pemulangan tenaga kerja Indonesia TKI yang melebihi masa izin tinggal atau overstay. Sementara itu, informasi dari luar negeri, pengadilan Meksiko menjatuhkan hukuman 240 tahun penjara kepada terpidana kasus pembunuhan massal. Baiklah saudara, segera kami sampaikan Warta Malam selengkapnya. Kepolisian hingga kini terus melakukan negosiasi dengan pihak Pondok Pesantren Umar bin Khattab agar diizinkan masuk ke lokasi ledakan untuk melakukan penyidikan. Sejauh ini 13 saksi telah diamankan dan masih dimintai keterangan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Aparat kepolisian kembali mengamankan 2 orang yang diduga mengetahui terjadinya ledakan di Pondok Pesantren Umar bin Khattab di Bima, Nusa Tenggara Barat pada Senin sore lalu. Dengan demikian, hingga hari ini Polri telah meminta keterangan 13 saksi dan statusnya akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Anton Bahrul Alam menyatakan 13 orang yang diamankan adalah pihak-pihak yang turut mengantarkan jenazah Abdullah alias Firdaus, korban yang tewas saat terjadi ledakan. Hingga 3 hari pasca ledakan, aparat kepolisian belum dapat memasuki lokasi ledakan karena mendapat perlawanan. Negosiasi antara kepolisian dan pihak Ponpes terus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hari ini ada pertemuan rapat di bandara seluruh musbida di NTB dengan Kapolda dan para tokoh ulama